Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan daripada kaum Rina bertanya tentang Tengku, bagaimana hukum bila seorang istri berzina dengan orang lain sedangkan suaminya itu tidak mengetahui? Baiklah, saudarakan kaum muslimin laki-laki dan perempuan, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi SAW, man mala'a 'ainahu minal haram mala'a Allahu 'ainahu min nari jahannam wa man zana bi imra'atin aqamahu Allahu min qabrihi 'atshana ila akhirih. Nabi bersabda, barang siapa memenuhi matanya daripada menilik yang haram, maka memenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala akan matanya daripada api neraka jahanam. Dan barang siapa yang berzina dengan seorang perempuan, dibangkitkan Allah taala daripada kuburnya padahal keadaannya dahaga dan telanjang dan menangis duka cita, lagi hitam mukanya. Pada tengkunya itu rantai daripada api neraka dan pakaiannya daripada qitran. Maka berkata Allah Ta'ala, inilah azab bagi orang-orang yang berzina. Saudara, laki-laki maupun perempuan, Nabi ini pegang, bila saudara urun ikalan sesuatu yang haram, maka Allah Ta'ala akan memenuhi mata orangnya dengan api neraka. Dan somantang yang zina dengan sidra orang inang, Allah akan membangkitkan orang yang singgah di dalam kubur, hal keadaan orangnya dengan telanjang, menangis duka cita, muka orangnya hitam, bak tengkuknya perlu rantai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Kemudian buatnya kena Allah nyoke azab bagi orang-orang yang berzina. Sabda Nabi SAW, barang siapa zina dengan perempuan yang bersuami adalah atasnya, dan atas perempuan itu disiksa ia pada hari kiamat. Dihukumkan Allah Ta'ala suaminya, disuruh ambil kebajikannya dan ditanggung dosa suaminya itu serta dihalaunya kepada neraka jahanam apabila tiada mengetahui suaminya akan istrinya itu zina. Si Raurina ngemuzina dengan orang yang lain, suaminya tidak pernah mengetahui. Anak gedepu ibu dah rumah ijak Banda Aceh, ijak Medan, ijak Jakarta, ibu zina, ibu cewek dengan orang agama lain, sedangkan suaminya anak gedepu, suami kadang di Malaya anak kerja. Maka ba'urau kiamat Allah Ta'ala akan nejok kebajikan orang inangnya dan akan nepuduk ubena dosa-dosa yang diperbuat oleh suami. Ada orang inang yang menzinanya, orang inang yang tanggung dosa. Tetapi bila suami hanya itu Iran muzina, Iran orina muzina dengan orang agama yang lain, sedangkan suami hanya tepu di rumah, maka dosa orang agama suami Iran akan dipuduk oleh Allah Ta'ala kepada Iran, maka Iran lah yang tahu. Dan adapun jika ia mengetahui suaminya akan istrinya itu zina, maka diam, maka haramkan Allah Ta'ala suaminya itu syurga, karena bahwasanya tersurat pada pintu syurga, engkaulah dayus, maka tiada masuk surga sekali-sekali orang itu. Dan bahwasanya 7 lapis langit dan bumi serta bukit menyembah akan orang-orang yang dayus itu. Namun bila suami nedepu lelaki yang bahawa ina ngemezina,
Tetapi geim sama dengan hana nedam dan hana nelarang, maka terhadap suami tersebut Allah akan berharum syurga kepada orangnya. Bahkan karena dayus. Dayus adalah orang yang membiarkan istrinya, anaknya, keluarganya dalam kemaksiatan. Padahal dia tahu, tetapi dia tidak melarang. Maka Allah akan haramkan syurga bagi laki itu. Jangankan masuk, bau syurga pun tidak pernah dirasakan oleh laki-laki tersebut. Cerita daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya telah bersabda ia pada malam Mi'raj, aku melihat dalam neraka suatu rumah tembaga, pintunya terlalu sempit dan di dalamnya beberapa laki-laki dan perempuan yang terpenjara sekalian, serta ular dan kala padahal menggigit dia. Kepada Farad dan Zakar mereka itu, maka bertanya kepada Jibril, siapa yang kena siksa demikian itu? Maka sembah Jibril, inilah orang-orang yang berzina. Jadi ini cerita dari Nabi. Pak malam Mi'raj, wahai hamba-hambaku, wahai umat-umatku, lun kalian dalam neraka nasabah rumah tembaga yang pintunya terlalu sempit dan di dalam na badung-badung rau ragam dan badung rau rinang yang terpenjara dalam, serta na ulu-ulu dan kala-kala. Yang ulu dan kalanya digigit Zakar dan Farad. Maka tanya Pak Malaikat Jibril, ya Jibril, so ulu-ulu nyaman tu Jibril. Maka dia berkata dengan Jibril, urungnya adalah urung-urung yang zina, wahai baginda Nabi Allah. Pada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menjabat perempuan yang haram, datang ia pada hari kiamat padahal kedua tangannya terikat kepada tengkuknya dengan rantai daripada api neraka. So mantang yang salam dengan urang inang yang harim, yang bukan muhrim, maka abak uruk kiamat ni bergali Rasul, dua belah daro nikah ni perlu ada tungkuk, ada kok, ada tengkuknya. Nanti ni perlu ada tengkuknya dengan rantai, nikat dengan rantai yang pegat daripada api neraka. Kemudian kenal Nabi, dan jika ia mencium hidungnya, niscaya digunting oleh zabaniyah bibirnya. Demamnya tajum mana hidungnya, tajum. Maka malaikat zabaniyah akan gegoh boh hidung. Maka berkatalah dua pahat dan terhadap orang-orang yang berzina, sehingga huruf kiamat dua farinangnya dimusuh dipegang Allah Ta'ala. Ya Allah, kami berbuat demikian pada tempat bulan dan pada bulan bulan dan pada waktu bulan. Tidak ada orang yang melihat, cuma kami berdua ya Allah. Sehingga Bandung mengaku Zakar dan Farad dan tangan dan bibir dan mata dan seluruh anggota akan berbicara situ. Kenapa hanya pegang? Tetapi anggota-anggota yang akan berbicara di hadapan Allah Ta'ala. Misalkan tangan, ya Allah, kata tangan, aku pernah mencuri ya Allah masa di atas dunia. Aku pernah mencuri punya si Fulan bin si Fulan. Aku ambil di dalam kamarnya pada waktu dia tidur. Itu tangan yang bicara. Begitu pula mata, ya Allah, aku pernah melihat maksiat ya Allah. Aku pernah melihat orang mandi, aku pernah melihat orang berzina. Aku pernah melihat ini, aku pernah melihat itu. Mata mendung yang bergahap. Begitu pula zakat. Dia juga berbicara, ya Allah, aku pernah berzina dengan si perempuan ini. Launa pernah lamu zina dengan urinangnya.
mandum berbicara anggota, bukan mulut yang berbicara di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Saudara yang seiman dan seagama, terhadap orang yang Allah Ta'ala akan ditilik, akan negalan oleh Allah Ta'ala dengan tilik murka, bukan dengan tilik rahmat. Pada saat ditilik Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang berbuat maksiat pun, maka gugurlah daging pada mukanya dan tinggalnya tulang mukanya dengan tiada berdaging. Maka berkata Allah Ta'ala serta mukanya, dan kembalilah engkau kepada tempat kamu, dan kekallah muka hitam. Maka sembah mereka itu, ya Tuhanku, apa sebab engkau siksa aku terlalu sangat. Sehingga Ura kiamat terkala Allah Ta'ala negalan ada muka kedanyo dengan muka murka Allah, gugur duruh haso yang nabak muka. Kemudian kembalilah Allah Ta'ala muka kedanyo dalam bentuk hitam. Maka bawa adanya tamu suri kedanyo, tamu mohon Allah, ya Allah bagaimana siksa lu terlalu sangat, ya Allah. Dan mengadu bawanya hana gunali. Dan ubina anggota pada hari itu berbicara dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang seiman dan seagama, maka jagalah anggota semua, supaya anggotanya memberu dalam maksiat kepada Allah. Bukan mulut yang kita jaga, tetapi anggota harus juga kita jaga. Karena menyojaronyo kayak berbuat maksiat, gakinya berbuat maksiat, abahnya berbuat maksiat, sehingga akan dia mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun yang kita perbuatkan masa dalam dunia.